Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Robi, NIM saya 411-210-110. Saya ingin di sini menjelaskan evaluasi kelayakan dan kenyamanan pengguna jalan akibat adanya jalur sepeda di ruas Jalan Bintaro Emerald. Latar belakang. Transportasi adalah bidang yang paling fundamental yang menjadi ciri kehidupan bagi sebuah kota. Apabila sebuah kota di dalamnya tidak terdapat di dinamika penduduk dari sebuah tempat menuju tempatnya lainnya, maka kota tersebut dapat dianggap sebagai kota mati. Meskipun banyak besar sebuah kota, maka bisa dikatakan semakin banyak juga jumlah penduduk yang bergerak dalam tiap waktunya. Identifikasi masalah. Jalur sepeda di Muara Bintaro belum berjalan optimal, dikarenakan lahan parkir yang digunakan oleh sebagian masyarakat dan menjadi lahan berjualan bagi pedagang. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas jalur sepeda meminimalisir permasalahan transportasi seperti populasi udara, kemacetan, dan antrian. Rumusan masalah. Rumusan masalah satu, beberapa volume lalu lintas pada jalan Emerald. Apakah jalur memenuhi kapasitas kendaraan jalan Emerald Bintaro yang telah dikurangi lajur sepeda? Yang tiga, bagaimana kelayakan dan kenyamanan jalur sepeda ini terhadap pengguna jalan yang berada di ruas Emerald Bintaro? Tujuan penelitian. Satu, mengetahui volume lalu lintas Emerald Bintaro. Mengetahui apakah jalur sepeda yang telah ada digunakan sesuai dengan kegunaan dan mengetahui tingkat efektivitas kinerja Emerald Bintaro. Yang ketiga, mengetahui kelayakan dan kenyamanan jalur sepeda yang berada di ruas jalan Emerald Bintaro. Manfaat penelitian. Satu, menambah wawasan dalam melakukan evaluasi tingkat kinerja pada jalan yang memiliki lajur sepeda. Terus yang kedua, mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dengan kondisi langsung di lapangan. Batasan masalah. Satu, penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan perjalanan sepeda. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas jalur sepeda yang akan datang pada 20 tahun mendatang. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas dampak lingkungan dari jalur sepeda. Ini adalah bab 2, ada sistem transportasi jalur sepeda. Transportasi adalah sebuah kata berarti sebagai suatu upaya yang memiliki tujuan menggerakkan, memindahkan, mengalihkan, maupun mengangkut suatu objek menuju suatu tempat yang lain dengan bertujuan agar objek tersebut memiliki manfaat yang lebih besar di tempat tersebut. Transportasi dilakukan untuk memotong ketimpangan ketimpangan jarak antara lokasi bahan baku, lokasi proses produksi, serta lokasi konsumen, karena ketiga hal tersebut tidak selalu berada pada suatu tempat yang sama. Konsep jalur sepeda. Jalur sepeda tipe A yang dapat berada di badan jalan atau di luar badan jalan. Di badan jalan adalah jalur sepeda yang secara khusus dipisahkan agar tidak tercampur dengan kendaraan lainnya. Pemisahan fisik ini dibutuhkan karena kecepatan kendaraan bermotor yang relatif tinggi dan rentang batasnya akses keluar masuk kendaraan ke bangunan pada sepanjang jalan tersebut. Perspektif jalur sepeda satu arah tipe A di bagian jalan ditunjukkan pada gambar 1.1. Ini adalah gambar 1.2 yang dimana akses akses jalur sepeda itu dibuat dua arah. Dan di Emerald Bintaro ini diterapkan seperti ini. Yang satu ini ada jika jalur kendaraan bermotor satu arah dan jalur sepeda yang dua arah dan berjalan kaki. Peraturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan pada bidang perhubungan, mengelola barang atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhub, dan mengawasi pelaksanaan tugas pada ruang lingkup Kemenhub. Sistem lalu lintas jalur sepeda dan fasilitas. Keberadaan jalur sepeda harus memiliki fasilitas peta atau tata letak jalur sepeda agar nyaman bagi pengendara sepeda, seperti adanya pemberikan kelayakan serta kenyamanan bagi pengendara sepeda,
pengguna sepeda juga diharapkan dapat memberikannya. Ini bab 3 adalah lokasinya. Lokasinya ini yang saya sudah garis-garisin hitam itu. Tahap penelitian. Tahap ini dilakukan sebagai tahap pertama demi melakukan analisis status kendaraan penelitian pada penentuan data yang akan digunakan demi menghasilkan masalah-masalah yang timbul pada primer dan sekunder merupakan jenis data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Data primer didapatkan melalui survei lapangan, lalu dan data sekunder didapatkan dengan cara mencari informasi dari lintas-lintas pemerintahan yang bersangkutan. Yang satu itu ada A, data primer, merupakan data yang didapat penelitian dari hasil pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah satu, data geometrik jalanan, yang kedua data arus lalu lintas, perhitungan lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Data sekunder merupakan data yang didapat penelitian dari beberapa sumber bahwa ini digunakan penelitian sebagai data pendukung dari data primer. Ini didapat dengan cara meminta peneljalan maupun data dari beberapa instansi pemerintahan yang bersangkutan. Hasil analisa data ini satu yaitu survei geometrik jalanan dan alat dan bahannya. Ini adalah diagram penelitian. Yang satu mulai investigasi masalah, struktur studi literatur, survei pendahuluan, pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada data primer dan sekunder. Dan data primer itu kondisi existing analisa karena kerja ruas jalan. Kalau data sekunder, kondisi setelah ada jalur sepeda. Dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Terima kasih.